Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Citra Lailatul Syahada SPD, seorang pendidik di TK Sinar Harapan yang terletak di Desa Airusa, Kecamatan Sindang Dataran, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Sekolah kami berada kurang lebih 80 km dari pusat kota dengan mayoritas penduduk bekerja sebagai petani. Bercocok tanam sayur mayur, menanam kopi, dan penyadap aren yang diolah menjadi gula aren. Di mana ini sesuai dengan keadaan letak geografis wilayah Desa Airusa berupa perbukitan dan dataran tinggi. Mayoritas penduduk Airusa bersuku Jawa, namun ada beberapa suku lain yang mendiami Desa Airusa, seperti suku Lembak, Rejang, dan Sunda. Masyarakat biasanya melakukan transaksi jual beli hasil panen mereka di warung atau di pasar, di mana pasarnya hanya beroperasi setiap 1 minggu sekali. Saya menjadi seorang pendidik sudah 12 tahun. Banyak suka duka yang saya lewati. Bahkan hingga saat ini saya belum diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Dulu awal saya mengajar di SMP di Kota Curup. Kemudian, melihat di Desa Airusa tidak ada TK, saya dan suami tergerak untuk mendirikan sebuah lembaga TK di Desa Airusa. Alasan kami karena semangat para masyarakat dalam menyupport pendidikan putra-putrinya. Alhamdulillah, TK Sinar Harapan ini tetap berdiri kokoh dan berjalan hingga saat ini. Perjalanan saya menuju ke sekolah harus melewati medan yang terjal, jalanan yang sempit, perkebunan kopi dan aren yang sepi. Menyeberangi jembatan kayu yang sudah rapuh, terkadang membuat jantung berdebar, karena tidak ada pegangan di sisi kanan dan kiri jembatan. Jalan menuju sekolah kami sudah sangat rusak, banyak bebatuan dan berlubang. Ketika hujan deras, jalan-jalan berlubang akan tergenang air. Seragam yang kami pakai kadang tak luput dari percikan kumbangan-kumbangan air. Maka dari itu, saya sering membawa baju ganti ke sekolah. Saat saya berangkat ke sekolah, saya melihat ada tiang listrik dan pohon besar yang tumbang akibat tanah longsor. Hal ini dikarenakan kondisi geografis di Desa Airusa banyak tebing dan jurang di sisi kanan dan kiri jalan. Alhamdulillah kejadiannya itu kemarin, jadi hari ini sudah dibersihkan. Namun hal ini tidak menyurutkan langkah saya menuju sekolah. Untuk terus berjuang, mencerdaskan merpati-merpati kecil dalam menggapai mimpinya. Disinilah dedikasi itu menemukan maknanya. Bukan terletak pada kemudahan dan kemewahan yang tersedia, namun terletak pada ketulusan dan keikhlasan dalam membimbing anak-anak bangsa menuju masa depan. Saat saya sampai di sekolah, sekolah masih sepi. Kegiatan saya di sekolah, saya awali dengan membersihkan lingkungan sekolah dulu, menyapu dan membuang sampah agar anak-anak nyaman belajar di sekolah. Kemudian tak lama anak-anak diantar oleh orang tuanya, saya menyambut mereka di pintu gerbang sekolah. Anak-anak begitu semangat dan antusias belajar di sekolah untuk menggapai cita-cita mereka. Dalam proses pembelajaran, sekolah di daerah pelosok seperti kami sebenarnya juga ingin menerapkan pembelajaran yang diterapkan seperti di daerah perkotaan, menggunakan media teknologi saat pembelajaran di kelas. Namun, hal ini terkendala disebabkan seringnya lampu padam di desa kami sehingga sinyal akses internet hilang dan menghambat aktivitas pembelajaran yang berbasis teknologi. Maka dari itu, kami sering memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar lingkungan sekolah dalam menunjang proses kegiatan pembelajaran. Melalui kegiatan wisata edukatif, anak-anak belajar langsung dengan alam. Wisata edukatif bertujuan untuk menambah kecintaan anak-anak pada alam dan kepedulian
dalam melestarikan lingkungan alam. Saya mengajak anak-anak mengunjungi perkebunan kopi dan aren milik warga yang ada di sekitar sekolah. Saya meminta izin dulu kepada beliau untuk menggunakan kebun beliau sebagai wadah anak-anak dalam bereksplorasi dengan alam. Anak-anak begitu antusias dan bersemangat belajar di alam terbuka. Mereka sangat senang dan bahagia. Para warga juga tak segan dalam membantu kami bekerja sama menjelaskan kepada siswa tentang tanaman, baik itu tentang manfaat, cara perawatan, dan pengolahan tanaman. Buah kopi dan gula aren merupakan penghasilan terbesar yang ada di desa Airusa. Dengan melihat kondisi di sekitar lingkungan sekolah yang seperti ini, maka saya berinisiatif untuk berkoordinasi bersama wali murid dan komite sekolah dalam mengembangkan pemberdayaan bahan alam untuk proses pembelajaran melalui sebuah kegiatan implementasi pembelajaran ramah lingkungan dengan bahan alam. Di mana kegiatan ini kami mengajak peserta didik mengumpulkan bahan-bahan alam atau lost part yang dapat digunakan sebagai bahan media pembelajaran, seperti biji kopi, biji kolang-kaling, daun kopi, daun ubi kayu, dan lainnya untuk mengasah kreativitas, motorik, dan kognitif anak sehingga menghasilkan sebuah karya. Bahan-bahan dari alam yang sudah kami kumpulkan itu kami pakai sebagai media pembelajaran di kelas. Seperti pada tema kreativitasku, anak-anak kami bimbing untuk membuat topi atau mahkota putri dari daun kopi. Anak-anak begitu semangat dan antusias dalam mengikutinya. Dalam menerapkan metode bermain sambil belajar pada anak usia dini, kami memakai media biji kopi untuk merangkai huruf menjadi sebuah kata atau tulisan, atau menjelaskan angka agar anak muda menghafal. Bahan-bahan dari alam merupakan contoh pemanfaatan media sederhana namun mampu menghasilkan hasil yang luar biasa. Melalui pemanfaatan bahan alam, tidak hanya bisa mengasah kreativitas anak dalam menghasilkan sebuah karya. Belajar dengan memanfaatkan bahan alam sangat ramah lingkungan dan bernilai ekonomis. Para wali murid sangat mendukung kegiatan ini karena bisa menghemat biaya pengeluaran, namun tetap bisa menjadikan putra-putri mereka berkreasi dan berinovasi dalam mengembangkan pembelajaran yang ada di kelas. Pengembangan budaya kearifan lokal yang kami kembangkan pada anak-anak didik kami adalah dalam pengembangan minat dan bakat anak melalui kegiatan seni tari tradisional, seperti tari kuda kepang yang dilakukan melalui kegiatan P5 Pentaseni Bakat dan Minat Siswa. Kegiatan P5 ini dilaksanakan bertujuan untuk menanamkan rasa kecintaan kepada tanah air dan rasa saling menghargai Suatu antar pengalaman budaya. yang luar biasa untuk bisa sampai di PAUD Sinar Harapan di Sindang. Luar biasa jalan menuju ke sana, Masya Allah luar biasa. Dari kota itu 2 jam lebih dengan suasana jalan yang memang cukup rusak parah dan kiri kanan adalah hutan, jurang dan sebagainya. Perlu effort luar biasa untuk mencapai ke PAUD tersebut. Namun perjuangan pengelola dan guru di PAUD sana luar biasa.